Shalom saudara semuanya. Mari kita akan buka ayat di Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan berkata seperti ini saudara. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saya ulangi sekali lagi. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kalau saudara tahu tentang terang saudara, kalau terang dan gelap itu nggak bisa bersatu, betul saudara ya? Kita belajar tentang terang, tentang shining of the light. Artinya apa saudara? Ketika terang, yaitu Yesus Kristus itu sendiri datang ke dalam dunia, atau kalau lampu itu datang, senter itu datang, terang itu datang dalam sebuah ruangan yang gelap, otomatis gelap itu akan menyingkir. Itu sesuatu hal yang lumrah, dan itu pasti dalam ilmu fisika. Itu pasti ketika terang itu datang, kegelapan itu hilang, menyingkir. Gak ada yang namanya oh jadi abu-abu, oh jadi setengah-setengah, ruangannya setengah gelap setengah terang. Enggak. Tapi ketika terang itu datang, ternyata kegelapan itu akan menyingkir, dan itu sudah otomatis. Dan dalam kehidupan kita, ketika kita terima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, sebagai terang manusia itu, ternyata hidup kita seharusnya sudah diterangi, dan terang itu ada di dalam hidup kita. Tapi permasalahannya, seringkali dalam kehidupan kita penuh dengan pilihan. Manusia sejak di Taman Eden, Tuhan sudah memberikan yang namanya free will dalam kehidupan kita. Dan ternyata pilihan itu yang membuat seringkali manusia gak bisa sampai garis akhir. Ketika terang Tuhan itu datang kepada seseorang yang bernama Maria, yaitu gadis desa yang sudah punya tunangan. Tunangannya namanya Yusuf. Dan terang itu datang ke dalam hidup Maria. Dan Maria mempunyai pilihan. Apakah dia berkata, ya aku mau, atau tidak, aku tidak mau. Aku malu. Aku tidak pernah tahu apa itu terang itu. Dan ternyata puji syukur nama Tuhan, Yesus lahir ke dunia lewat sebuah rahim manusia, gadis, yaitu yang namanya Maria. Dan gak sampai di situ saudara, butuh yang namanya perjuangan. Yesus bisa lahir di kota Bethlehem, itu butuh perjuangan yang panjang. 9 bulan di kandungan. Ketika dia mau melahirkan, dia harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Yesus yang kita sembah, dia datang ke dalam dunia ini. Ketika dia ada di dalam perut ibunya, ternyata butuh perjuangan. Saudara tahu, semua hotel, semua mungkin penginapan menolak Maria dan Yusuf. Dan hari itu hampir-hampir mereka tidak dapat yang namanya penginapan atau ranjang yang empuk atau sesuatu yang nyaman. Dan hari itu ketika dia lahir di kota Bethlehem, dia harus lahir di namanya kandang domba dan kandang hewan. Dan hari itu butuh suatu perjuangan, butuh kerjasama dengan yang namanya Yusuf, dengan yang namanya Maria, bahkan dengan yang namanya keledai. Hari ini siapa kita di hadapan Tuhan? Apakah kita Yusuf
Apakah kita jadi Maria atau bahkan kita jadi keledai yang ditunggangi oleh Maria dan Yesus? Apapun yang menjadi bagian saudara, mari kita kerjasama dengan Tuhan. Aku tahu Tuhan, terang itu sudah datang. Aku tahu Tuhan, terang itu sudah hadir dalam dunia ini. Dan otomatis kegelapan akan menyingkir. Karena firman Tuhan berkata, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Betul saudara? Dan hari ini kita sudah tahu, Yesus sudah lahir dan Yesus sudah ada. Terang itu sudah ada. Tapi apakah kita mau jadi Yusuf yang berkata, aku akan meninggalkan Maria diam-diam. Aku tidak mau ikut campur dalam hal ini. Tapi hari itu, terpujilah nama Tuhan, Yusuf diberi mimpi sama Tuhan, Allah Bapa di surga. Dan dia berkata, tetap dampingi sampai garis akhir. Dan engkau akan melihat terang kemuliaan dan keselamatan atas dunia ini. Maria pun sama. Dan keledai itu pun sama. Apa artinya keledai itu saudara? Dia sanggup dan dia mau untuk menggendong sampai Yesus sampai dalam kandang hewan itu. Mungkin kita tidak pernah dalam berita Natal disinggung, kok ada keledai. Ternyata ada keledai yang menuntun hingga sampai ke kandang hewan. Mungkin Maria gak sanggup berjalan lagi. Tapi apakah punggung kita, hidup kita mau jadi landasan, mau jadi tumpuan untuk sampai keselamatan dan terang itu ada di dalam dunia ini? Mungkin keledai itu gak bisa ngomong, tapi saya percaya Tuhan bisa memakai setiap kita. Apapun talenta dalam hidup kita, mari kita jadi terang buat dunia ini. Amin saudara. Ayat berikutnya berkata seperti ini. Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang, Yesus telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku, yaitu Yesus, jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan Yesus sekali lagi menghadapkan sebuah pilihan dalam hidup kita. Dan dalam firman ini nyata, Tuhan tidak ingin kita hidup di dalam kegelapan. Karena di dalam Yesus ada terang itu. Dan manusia ini saudara, sebenarnya didesain tidak hidup di dalam kegelapan. Kok saya bisa ngomong seperti itu? Saudara suka lampunya mati, PLN-nya mati, atau PLN-nya hidup? Gitu. Suka tidur dalam kegelapan, atau suka tidur di dalam ada terangnya sedikit? Nah itu beda-beda saudara. Dulu saya waktu kecil, saya pengen tidurnya terang. Tapi ketika sudah beranjak dewasa, bukan beranjak tua ya saudara, beranjak dewasa, saya pengen ada lampu kecil. Betul saudara? Tapi ada juga yang seperti kemarin contohnya, pengennya ditutupin matanya. Betul saudara? Supaya cepat tidur katanya. Dan ada yang lucu lagi, orang pengen tidur sambil TV-nya nyala. Itu ada. Dan itu ada kesaksiannya. Jadi kalau tidur harus TV-nya nyala. Sambil denger berita kayak denger film kayak ngomong TV-nya baru bisa tidur. Artinya apa? Manusia itu punya kecenderungan untuk hidup tidak dalam kegelapan. Minimal ada terang. Betul
Betul saudara? Saya ada kesaksian, waktu itu pernah saya baca ada lomba triathlon. Saudara tahu lomba triathlon itu lari, naik sepeda, dan berenang. Jadi pertama kali mereka akan kalau nggak salah mereka akan lari. Setelah lari mereka akan naik sepeda atau kebalik, dan terakhirnya itu adalah berenang. Lah suatu saat pemenang triathlon ini ditanya, kamu kok bisa paling cepat padahal kondisi kamu ini tidak lagi memungkinkan? Dan dia berkata, ketika saya berenang di dalam kegelapan, karena berenangnya itu pasti dalam malam hari, saudara. Dan ketika pada malam hari itu, ketika saya nggak ngelihat tujuan saya, ketika saya nggak ngelihat ada terang di ujung sana, jadi menuju suatu pulau yang ada lampu-lampunya rumah-rumah penduduk. Jadi ketika dia melihat pulau itu dan ada terang sedikit di situ, dia sanggup melakukan, dan dengan cepat dia boleh berenang sampai ke ujung. Dan dia juga pernah bersaksi ketika suatu waktu dia berenang ke suatu pulau dan dia ternyata nggak nyampe ke pulau itu, dan pada akhirnya dia kesasar di dalam laut itu. Dan dia ditanya lagi sama wartawan, kenapa? Kamu kan udah biasa main triathlon, kenapa kok kamu berenang segini aja kamu nggak sampai? Dan ternyata ketika dia ditanya, ternyata ketika saya berenang sampai ke tengah-tengah, ada awan, ada badai, ada awan yang turun, dan kabut itu menutupi semuanya, dan saya nggak bisa ngelihat sampai ujung tujuan saya di mana. Ketika saya nggak bisa lihat lampu di ujung di pulau itu, yang terjadi adalah saya kehilangan arah. Dan ternyata ketika saya kehilangan arah dan saya kehilangan terang itu, fisik saya mampu, tapi pada akhirnya saya nggak bisa menyelesaikan garis akhir. Dan itulah dari cerita ini saya tahu kita butuh terang. Kita butuh yang namanya, mungkin terang itu kecil seperti pelita yang kemarin dibagikan, tapi percayalah saudara, sinar yang kecil di tengah-tengah kegelapan itu yang akan membuat engkau menuntun kita sampai garis akhir. Dan terang itu adalah terang manusia. Terang manusia itu adalah siapa? Yesus Kristus Tuhan. Amin saudara. Dan saya percaya, dan terang itu sudah datang, dan kegelapan pasti akan menyingkir. Seperti tadi yang saya ngomong, kita ini ada di dalam kegelapan dunia. Betul saudara? Dunia ini dilambangkan dengan yang namanya kegelapan. Mungkin tampaknya terang, tapi firman Tuhan berkata, ketika engkau ikut Yesus, engkau tidak boleh ikut dunia. Ketika engkau ikut dunia, ternyata engkau ikut di dalam yang namanya kegelapan. Dan manusia itu, tadi yang seperti saya ngomong, seharusnya tidak didesain untuk hidup di dalam kegelapan. Tapi ternyata daging ini, manusia ini punya kehebatan yang sangat luar biasa. Artinya apa saudara? Manusia ini bisa, kalau saya ngomong apa ya, bisa berbaur, bisa apa itu namanya bahasanya itu, habitatnya, jadi bisa menyesuaikan. Lucunya itu bisa menyesuaikan manusia itu. Kayak seperti saya tadi ngomong, dulu waktu saya kecil, saya nggak suka tidur di dalam gelap, pengennya terang benderang. Tapi ketika saya beranjak dewasa, saya pengennya tidur di dalam gelap. Artinya apa? Manusia ini punya kekuatan untuk menyesuaikan. Dan kenapa? Mungkin teman-teman kita, atau mungkin bahkan saudara kita, atau
siapapun yang ada di antara kita sekarang mungkin ada di dalam kegelapan. Apakah kita mau berkata, ayo jangan ngelakuin kegelapan, ayo jangan seperti ini, ayo jangan selingkuh, ayo jangan nipu. Itu perbuatan buah-buah di dalam kegelapan. Betul saudara? Artinya apa? Kita nggak bisa ngomong, hanya ngomong ayo, ayo dan ayo. Bahkan kita ngomong tuh kan, kita cenderung untuk menghakimi mereka. Tapi kalau kita sudah terima terang itu, apa yang harus kita lakukan? Terangi mereka dengan hal yang bijaksana. Ketika kita menerangi mereka dengan firman Tuhan, kita nggak perlu ngomong macam-macam. Kita hanya perlu menerangi mereka. Bagaimana kita menerangi mereka? Mungkin satu hal, dengan pujian. Pujian itu seperti apa? Wah, kamu tuh hebat. Sampai saat ini kamu tuh bisa bertahan di dalam hal pandemi ini. Jadi terang buat hidup mereka. Mungkin kita menjadi mentor dalam hidup mereka. Bukan jadi bos, bukan jadi guru, tapi jadi mentor. Kita jadi orang yang merangkul mereka. Kita tanya ke mereka. Makanya itu pentingnya yang namanya istilahnya pemuritan. Kemarin waktu Bu In kesini, kita sudah tahu semuanya. Ayo semuanya harus punya murid. Hari ini kita sudah dibekali yang namanya terang. Ayo, bukan kita menghakimi saudara kita, bukan kita menghakimi teman kita, bukan kita menghakimi suami kita, bukan kita menghakimi istri kita, tapi kita jadi mentor buat hidup mereka. Mungkin kita puji, mungkin kita lebih perhatikan, kita lebih memperhatikan kebutuhan mereka. Dan percayalah, firman itu yang akan memerdekakan, firman itu yang akan menerangi. Bukan kita memakai peraturan, kamu dosa loh kalau gitu loh, kamu salah loh kalau kayak gitu, kamu masuk neraka loh kayak gitu, nanti hidup kamu miskin loh. Hari ini jangan kita menghakimi saudara kita. Karena ketika kita menghakimi saudara kita mengata-ngatai saudara kita, ternyata kita nggak bawa terang itu, tapi kita bawa kegelapan. Dan kegelapan itu yang akan membuat kita salah jalan. Dan pada akhirnya ketika kegelapan itu menguasai kita, kita nggak akan pernah bertemu dengan terang itu lagi. Ayat yang berikutnya saudara. Mazmur 36 ayat 9. Sebab pada Yesus, pada Tuhan ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Dan di Yohanes 12 ayat 36. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu. Jadi hati-hati saudara. Mungkin suatu saat terang itu tidak ada lagi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Dan untuk menikmati terang itu Tuhan, kita harus connect selalu sama Yesus. Karena terang itu gak bisa sendiri. Kalau kita gak connect sama Yesus, sumbernya, percayalah, terang itu akan mati. Bahkan pelita yang saudara terima, kalau saudara nyalain terus, itu akan mati. Tapi kalau hidup kita terkonek sama Yesus, percayalah, mungkin kadangkala
Oke, tapi tetap menyala. Suatu hari saudara, saya pergi keluar kota, hujan badai, dan banyak lumpur-lumpurnya, banyak debu, saya nggak ngerti, terus banyak binatang juga. Setelah badainya berlalu, saya tuh cek, loh kok lampu mobil saya kok kanan kiri kok nggak sama. Dan saya berhenti di pinggir jalan, dan saya lihat lampu mobil saya. Oh, ternyata lampu mobil saya ditutupi banyak binatang, nempel semua itu binatang-binatang sama lumpur. Dan saya harus ambil air, saya ambil lap, dan saya ngelap. Artinya apa saudara? Di dalam hidup kita ada terang, ada Yesus, tapi ternyata di dalam permukaan hidup kita ini banyak debu, mungkin banyak serangga, banyak sesuatu yang nempel dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga terangnya gak nyata buat semua orang. Terangnya gak bisa dinikmati oleh semua orang. Pernah suatu saat saya nginep di hotel. Kalau nginep di hotel itu biasanya ada lampu ya saudara, kanan kiri, betul? Di ranjang kita tuh ada lampu kanan kiri. Saudara pernah perhatiin gak? Kalau saya ke hotel, pasti semua lampu tak nyalain. Kalau lampu ada yang gak nyala, langsung saya telepon resepsionis, ini lampunya gak nyala nih. Nah, gitu. Suatu saat saya nyalain semua lampu di pinggir kiri, ranjang saya, ranjang istri saya nyalain. Saya perhatiin, loh kok gak sama ya? Padahal bentuknya sama, tapi nyalanya gak sama. Dan saya dekatin lampu itu, dan ketika saya lihat, oh, yang satunya gak redup, ternyata berdebu, banyak tuh debunya. Saya ambil tisu, saya lap, ternyata terangnya sama. Makanya dalam hidup kita, Yesusnya sama, terangnya sama, tapi kok aneh, yang satu berbuah banyak, yang satu bersinar dengan luar biasa, tapi kok yang satu redup. Artinya apa saudara? Ayo bersihkan sebelum kita libur dari semuanya. Kita beresan sama Tuhan. Aku mau melangkah di tahun 2022 dengan sinar yang luar biasa. Bersihkan di dalam hidup kita. Jangan sampai debu itu, kotoran itu menutupi terangmu yang ajaib. Kalau orang di dalam kegelapan, itu kemarin waktu contohnya anak-anak penari itu kemarin ditutup di dalam kegelapan, nggak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Itu seperti bangsa Israel saudara, nggak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Kalau kegelapan itu menutupi hidup saudara dan saya, maupun terang itu ada di dalam, ternyata kita nggak bisa maksimal dalam hidup ini. Saya percaya kita sudah dibekali oleh pelita yang ajaib, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan saya percaya tahun 2022 dunia berkata mungkin akan jatuh, kegelapan mungkin tambah gelap, tapi percayalah, ketika terang itu datang, otomatis kegelapan akan menyingkir. Karena terang dan gelap tidak bisa bersatu. Sama dengan yang namanya virus, dengan yang namanya sakit, dengan namanya bakteri atau apapun. Di luar sana akan tambah gelap, is okay. Tapi saya percaya terang yang di dalam ini, kalau istilah kesehatannya, imunitas yang di dalam ini akan menolak semua virus yang ada. Dan saya percaya terang yaitu Yesus yang semakin kuat, semakin besar dalam hidup kita, akan membuat kita sehat sampai garis akhir. Apapun dunia berkata, tambah gelap, oh tambah virus ini, oh tambah virus itu, is okay. Buat
buat terangmu yang di dalam ini semakin besar. Buat imunitas yang di dalam ini semakin besar. Ketika terang itu semakin besar, itu akan menyehatkan hidupmu. Hidupmu tidak akan pernah di dalam kegelapan. Kemanapun kau pergi, gelap itu akan menyingkir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, mari saudara kita akan berdoa saat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami percaya kegelapan sudah menyingkir dalam hidup kami. Kalau masih ada debu atau masih ada serangga yang nempel dalam hidup kami, mari Yesus, darah Yesus yang menguduskan kami, darah Yesus yang menyucikan kami, dan hidup kami, mata kami akan terang, dan kami akan melihat segala sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, di akhir tahun ini Tuhan, Engkau membekali kami dengan pelita. Engkau mengingatkan kami sekali lagi, Engkau adalah pelita kami, dan Yesus yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya kalau kami sebentar mau pengurapan, kami minta pengurapan yang baru daripada Engkau Tuhan. Pengurapan yang baru kami terima hari ini Tuhan. Dari ujung rambut, dahi kami diurapi, dikuduskan, disucikan, menjadi baru. Telinga kami, telinga yang dengar-dengaran firman-Mu. Mata kami, mata yang tajam, mata yang bersih, yang melihat perkara-perkara yang ajaib yang Kau akan nyatakan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, tangan ini Tuhan, tangan yang Engkau berkati, tangan yang penuh dengan susu dan madu. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami pegang menjadi besar, menjadi kuat, menjadi mendunia. Dan kami percaya Tuhan, hati ini Tuhan, hati yang melekat kepada Yesus, hati yang nurut apa yang Tuhan inginkan, hati yang siap diubahkan, hati yang lembut, tidak hati yang keras. Dan setiap ketegar tengkukan kami, ketidakpercayaan kami, kebebalan kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan kaki kami Tuhan, kaki yang melangkah di dalam kemuliaan, from glory to glory, kaki yang melangkah seperti kaki rusa, menaklukkan setiap gunung-gunung, menaklukkan setiap lembah-lembah. Dan kami percaya sampai finish strong, destiny kami kuat. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami, dan Engkau yang membekali setiap kami dengan terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.